Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini saya akan mengutip satu ayat yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Kemudian saya lompat ke ayat 3 ya. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 3 menjelaskan seperti apa? Bahwa manusia, ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Itu keadaan manusia di akhir zaman. Saya memberikan judul dalam topik akhir zaman ini adalah manusia kehilangan akal sehat. Manusia kehilangan akal sehat. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, yang kita dengar, yang kita lihat di media, saudara-saudara, ada orang-orang yang menyebutkan bahwa korupsi harus diberantas. Tetapi begitu ada oknum, ada seseorang, ada kelompok yang anti korupsi, mereka malah dimusuhin, mereka malah digeser. Mereka dipersekusi gitu, ditekan, diberikan isu yang begitu miring sehingga mereka mungkin terbunuhlah karakter mereka. Padahal mereka ingin melakukan undang-undang, aturan-aturan di dalam satu negara, tetapi justru mereka banyak musuhnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ini yang disebut sebagai manusia yang kehilangan akal. Akal sehat sudah hilang. Bahkan lebih lagi, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang pertama, Yohanes pasal 16 ayat pertama, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya." Nah, kita garis bawah ini, akan datang saatnya. Jadi waktu Yesus berkata tentang hal ini, ya, itu mungkin belum kejadian gitu, tetapi yang akan datang, ya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ya, jadi yang dimaksud ini kalau membunuh kamu itu ya yang percaya kepada Kristus, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ini lebih lagi, saudara-saudara. Kalau di Indonesia kita masih mendengar ya berita-berita yang hoax kebanyakan ya. Apalagi politik luar negeri, perang yang ada di luar sana, kemudian Indonesia menanggapi dengan berita-berita yang mereka sampaikan, dan banyak berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, gitu kan. Nah, itu yang saya namakan bahwa manusia saat ini sudah kehilangan akal sehat. Tetapi di sini ini lebih lagi ini. Ini lebih parah lagi nih. Ya. Yesus sudah mengatakan sebelumnya, ya, ribuan tahun sebelumnya Yesus sudah mengatakan bahwa akan ada satu perbuatan bahwa orang percaya dikucilkan, bahwa orang percaya itu dibunuh, setiap
orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Oh, selamat, dapat surga. Ini perintah Allah. Kalau kita melakukan ini, dapat pahala. Tuhan Yesus sudah bicara. Sebelum kejadian-kejadian akhir-akhir ini, orang bunuh diri untuk membunuh orang lain, mengancam orang-orang beribadah dan sebagainya. Saudara-saudara, ini bukan orang kehilangan akal sehat, saya tidak tahu apa namanya ini, ya. Tetapi kok membunuh tetapi menganggap itu beribadah. Tapi Yesus sudah bilang terlebih dahulu, ya. Yesus sudah kasih tahu terlebih dahulu. Manusia kehilangan akal sehat, bahkan lebih dari itu, lebih dari kehilangan akal sehat. Nah, saudara-saudara, kita ada di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ada di sini, ada di lingkungan yang seperti itu, saudara-saudara. Manusia, bahkan mungkin pejabat-pejabat tinggi, orang-orang yang berpengaruh di negara kita, saudara-saudara, bisa terpengaruh dengan keadaan seperti ini, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus sudah bilang bahwa akan ada saatnya, akan datang saatnya, setiap orang yang melakukan pembunuhan dianggap beribadah kepada Tuhan. Tetapi bagi kita orang percaya, ayat yang terakhir, saudara-saudara, kita lihat di dalam 1 Petrus 1, kita baca ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-3 mulai ya, kita baca ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, kamu di sini adalah yaitu kamu, ayat 5 ya, yang diperlihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, kita menerima janji Tuhan. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara ingat, nanti pada waktu Antikris berkuasa, orang-orang percaya itu sudah dimeteraikan oleh roh Allah, sehingga tidak dapat dijangkau oleh kekuatan antikristus. Nah, kita pun di zaman orang-orang banyak melakukan persekusi, banyak melakukan penganiayaan, banyak melakukan tekanan, saudara-saudara, karena ketidakwarasan atau kehilangan akal sehat. Saudara, kita ingat firman Tuhan. Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kekuatan Allah akan menyertai saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan, bahwa banyak hal yang jahat di akhir zaman akan terjadi. Tapi orang percaya, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan tiap saat, Tuhan tidak biarkan. Tetapi kami dipelihara dalam kekuatan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menarik kami untuk selalu dekat kepada Tuhan, untuk selalu mencari Tuhan, mencari kekuatan, mencari wajah Tuhan. Disitulah kunci kami dimeteraikan dan dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati semua yang telah mendengar renungan ini. Amin.